Selamat datang di video pembelajaran pengolahan data inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Dalam video kali ini, kita akan membahas langkah-langkah pengolahan topografi. Hal yang pertama kita lakukan yaitu memasukkan keseluruhan data ke dalam tabel. Data kita masukkan kita kelompokkan ke dalam setiap jalur per 20 meter. Jika dalam per 20 meter ini sendiri kita mengambilnya 3 titik, maka kita masukkan ke 3 titiknya. Jika jarak datar diukur dan jarak lapangnya tidak diukur, maka bisa menggunakan rumus jarak datar dibagi dengan cos slope pi per 180. Kenapa dikali pi per 180? Karena di Excel menggunakan radian, maka kita konversi dari derajat ke radian, seperti itu. Maka dikali pi per 180. Jika jarak lapangnya sudah dicari, maka tidak perlu menggunakan rumus ini, cukup dimasukkan saja untuk jarak lapang dan jarak datarnya. Untuk konversi slope derajat dengan cara atan atau inverse tangen dari slope persen dibagi dengan 100 dikali 180 per pi. Buka kurung, tutup kurung. Selanjutnya untuk koordinat relatif X dengan cara jarak datar dikali sin azimut dikali pi per 180. Ini untuk konversi dari derajat ke radian karena Excel menerima perhitungan dengan radian, seperti itu. Untuk yang Y, jarak datar dikali cos azimut pi buka kurung tutup kurung per 180. Untuk Z, caranya jarak lapang dikali sin slope pi per 180 untuk mendapatkan Z koordinat relatif. Selanjutnya ini tinggal di copy ke kanan seperti ini, double klik di sini, maka keseluruhan sampai akhir. Pastikan keseluruhan data sudah nutup. Ini khusus untuk yang baseline. Pertama kita hitung yang baseline-nya dulu. Kita dari 0 sampai dengan dari nomor jalur 0 sampai 1 sampai 19 kembali ke 0. Ini untuk baseline-nya dulu. Terus yang ini jarak datarnya dijumlahkan. Maka akan terlihat kelilingnya itu hampir 400 meter persegi. Kenapa tidak pas 400 meter persegi? Itu terjadi dari ketika kita melakukan kesalahan pengukuran. Itu tidak apa-apa, hal lazim saja dalam pengukuran di lapangan. Karena setiap kita melakukan pengukuran, disitulah ada potensi kesalahan dalam pengukuran. Seperti itu. Setelah didapatkan X, Y, dan Z relatif sampai titik 19 ke 0, selanjutnya kita mencari koordinat absolut untuk X, Y, dan Z. Caranya kita masukkan titik awal kita pengambilan dalam UTM X, Y, dan Z-nya. Kita masukkan di sini, dan untuk titik yang pertama didapatkan dengan cara titik ikat ditambahkan dengan 0, ditambahkan dengan nilai koordinat relatif X. Untuk yang Y juga seperti itu. Nilai titik ikat Y ditambahkan koordinat relatif Y. Dan Z, titik koordinat Z ditambahkan dengan koordinat relatif Z. Kalau sudah ditarik, diblok sampai ke sini, selanjutnya kita double klik.
maka dia akan otomatis dijumlah sampai akhir. Kalau kita lihat di sini, titik akhirnya tidak sesuai. Titik akhirnya tidak sama dengan koordinat titik ikatnya. Hal ini kenapa? Karena kita melakukan kesalahan pengukuran. Kenapa seperti itu? Karena setiap kita melakukan pengukuran, disitulah adanya potensi kesalahan pengukuran. Hal ini lazim saja, makanya kita lakukan koreksi. Caranya, yang pertama, jarak datar dibagi dengan total jarak datar. Kita klik F4 untuk ngunci, dikali, kalau di Excel kali dengan bintang, buka kurung, koordinat titik ikatnya, F4 kita kunci lagi, dikurang dengan titik hasil, titik akhir dari pengukuran. Klik F4 untuk mengunci, tutup kurung, kita tambahkan dengan koordinat relatif. Selanjutnya di enter. Itu untuk yang X. Untuk yang Y, seperti ini saja. Jarak datar dibagi dengan jarak datar total. Klik F4 untuk kunci, dikali, buka kurung, koordinat titik ikat, kita kunci lagi dengan F4, dikurang dengan hasil pengukuran, klik F4 lagi, tutup kurung, ditambah dengan Y, koordinat relatif. Klik Tab atau Enter. Dan untuk yang Z, caranya sama. Untuk ini saya hapus lagi aja. Jarak datar dibagi dengan jarak datar total, klik F4, dikali Z ikat, klik F4, kita kunci, dikurang dengan Z4 hasil pengukuran, pagar F4, tutup kurung, ditambah dengan Z. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Blok ke kanan, double klik di sini. Kalau sudah sampai akhir ini terhitung semua rumusnya masuk di sini, maka kita selanjutnya untuk koordinat absolut terkoreksi. Caranya, yang pertama ini kita copy, ambil ini, yang Y-nya juga sama dengan Y, dan Z sama dengan ini. Kalau sudah, yang pertama, untuk yang titik 1 ini caranya yaitu sama dengan ini tambah ini. Untuk yang Y, titik ikat ditambah dengan koordinat relatif terkoreksi yang Y juga, dan Z sama dengan titik ikat ditambah dengan koordinat Z. Enter. Kalau sudah, kita blok lagi, kita double klik. Di sini kita bisa lihat, sebelum kita koreksi, kalau kita lihat koordinat X itu belakangnya 661,466. Di sini 3662,467. Ada perbedaan titik, ada pergeseran titiknya, enggak kembali ke titik awal. Ketika setelah dikoreksi, kita lihat nilai titik ikatnya sama dengan nilai kembalinya, seperti itu. Pada prinsipnya, koreksi itu adalah untuk kita
membagi secara proporsional nilai yang kita koreksi. Makanya, kalau kita lihat di sini, dalam koordinat relatif terkoreksi, pembaginya itu jarak datar dibagi jarak datar total. Semakin besar jarak datarnya, maka nilainya semakin besar yang kita koreksi. Kalau sudah, kita bisa gambarkan dengan cara ini kita blok. Sampai sini, insert, klik yang scatter. Maka akan terlihat baseline kita. Ke atas, ke kanan, ke bawah, kiri. 0, 90, 180, 270. Ini untuk yang baseline. Pada pengolahan jalur 1, masukkan ke seluruh titiknya dulu. 5 titik per 20. Untuk yang slope, caranya sama dengan yang tadi. Atan, slope per 100 kali 180 per pi. Untuk X-nya, jarak datar dikali sin azimut pi dibagi 180. Untuk yang Y, jarak datar dikali cos azimut dikali pi per 180. Dan untuk yang Z, jarak lapang dikali sin slope pi per 180. Kalau sudah, ini di blok, kita tarik ke bawah. Itu untuk koordinat relatif. Untuk koordinat absolutnya, kita cari nilai titik ikatnya. Kita pertama kemarin setelah kita membuat baseline ke arah utara, timur, selatan, dan barat, kita pertama membuat jalur pertama dulu. Jalur pertamanya di mana? Di sini kan. Per 20 ke kanan. Kita lihat koordinatnya berapa? 5, 2, 3, 6, 80. Untuk yang Y-nya 995, 045, 995, 0465. Ini di mana? Kalau kita klik F5, oh ini koordinatnya di koordinat. Kalau kita lihat ini di titik ke 19. Maka kita masukkan Q43. Y-nya juga di R47. Ini Q-nya di 47, Y-nya R47, Z-nya di S47. Tapi untuk bagaimana kita menemukan ininya, kita lihat dulu di grafik scatternya ini tadi. Kalau sudah, ini kita tarik ke bawah. Ini kita blok, kita tarik ke bawah. Sampai ke titik akhir di titik 26 ke 28. Kita lihat, ternyata untuk titik ikat akhirnya, cara mendapatkannya yaitu kita lihat lagi di scatter, kita lihat titik akhirnya di sini, yaitu 681566. Kita lihat 681566. Kalau ini kita lihat di F2, titik ini di mana? Di Q17. Maka Y-nya juga di R17 dan Z-nya di S17. Kalau kita lihat hasil pengukuran berbeda dengan titik ikat. Maka kita perlu lakukan koreksi. Cara koreksinya yaitu di sini setiap titiknya dengan cara sama dengan jarak datar dibagi dengan jarak datar total
Ini total dari keseluruhan dari atas sampai bawah ini dijumlahkan. Selanjutnya ini di F4 atau kita kunci, dikalikan dengan buka kurung, titik ikatnya diklik, titik ikat akhirnya ya, F4 dikurang nilai X hasil pengukuran F4 tutup kurung ditambah dengan nilai X koordinat relatif. Untuk yang Y caranya sama. Caranya jarak datar dibagi dengan jarak datar total. Ini kita jumlahkan dari sini sampai sini. Maka didapatkan 99,5. Terus kita F4 itu untuk kita kunci dikali buka kurung titik ikatnya F4 dikurang F4 selanjutnya klik titik ikat, klik F4 untuk kunci dikurang titik hasil pengukuran, klik F4 tutup kurung ditambah dengan Y. Kita tab atau di enter. Untuk yang Z juga sama, jarak datar dibagi jarak datar total dikunci D-nya dengan F4 dikali M66 titik ikatnya dikurang dengan M65 hasil pengukuran ditambah dengan J56 yaitu koordinat relatifnya. Kita tab, ini kita blok kanan, enter. Selanjutnya untuk absolut terkoreksinya, titik ikat ini kita dapatkan dengan kita sama dengankan dengan titik yang ini, enter. Ini geser. Selanjutnya untuk yang Y juga sama dengan yang ini, dan Z sama dengan yang ini. Kalau sudah, untuk yang titik pertama, titik ikat ditambahkan dengan X. Untuk yang Y, titik ikat ditambahkan dengan Y, dan Z, titik ikat ditambah dengan Z. Kalau sudah diblok, double klik, maka titik yang ini sama dengan nilai yang sudah terkoreksi. Untuk kita memasukkan ke dalam scatter, untuk memudahkannya, ini kita sama dengan kan ini. Ini kita geser ke kanan, geser ke bawah, tarik ke bawah. Selanjutnya, kita bisa hapus, kita bikin baru scatternya. Ini kita blok sampai sini. Insert, scatter, kita klik. Maka dia jalur satu sudah terbentuk. Bagaimana untuk jalur kedua? Kita lihat di sini. 701.566. Karena kan jalur kedua itu menurun 180 derajat. Titik ikatnya di 701.566. Maka kita lihat di sini 701 566 itu di Q21. Maka untuk
jalur 2 titik ikatnya di Q22, di Q21 sampai dengan Q21. Ini tinggal kita tarik ke kanan, maka dia akan terikut yang di sini. Y-nya R21 dan Z-nya S21. Untuk titik ikat yang di bawah, kita lihat di 70465. Kita lihat lagi 70465. Berarti di Q45 sama dengan Q45 sama dengan ini. Kita lihat titik ikat akhirnya tadi di 70465. Klik sama dengan, baru di klik selnya atau diketik manual boleh 45. Kita tap. Ini kita tinggal tarik ke sana, otomatis tertarik. Untuk koordinat relatifnya caranya sama dengan yang tadi, jarak datar dikali sin azimut pi per 180. Y-nya jarak datar dikali cos azimut pi per 180 dan Z-nya jarak lapang dikali sin slope yang derajat pi per 180. Kalau sudah ini di blok, tarik ke bawah. Untuk koordinat absolutnya, karena kita sudah dapatkan nilai titik awal dan titik ikat akhirnya, ini tinggal di sama dengan klik tambah X. Ini tinggal kita tarik ke sini. Kalau sudah, ini di blok, klik tarik ke bawah. Kita lihat titik ikatnya berbeda dengan hasil pengukuran. Selanjutnya untuk koordinat relatif terkoreksi caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu jarak datar dibagi jarak datar total dikali buka kurung K itu yang ini, caranya yaitu jarak datar dibagi jarak datar total di F4 atau dikunci dikali buka kurung nilai X sudah terkoreksi. Ini buka kurung dikali buka kurung nilai X yang terkoreksi F4 dikurang nilai pengukuran F4 tutup kurung ditambah dengan nilai X. Untuk yang Y sama dengan jarak datar dibagi dengan jarak datar total F4 kali buka kurung yang sudah terkoreksi F4 lagi dikurang hasil pengukuran F4 lagi kita kunci tutup kurung ditambah dengan nilai Y. Untuk yang Z caranya kita hapus jarak datar dibagi jarak datar total F4 kita kali buka kurung yang Z yang sudah terkoreksi di F4 dikurang nilai Z yang hasil pengukuran F4 lagi tutup kurung tambah dengan nilai
Z. Kalau sudah, ini kita blok, tarik ke bawah. Untuk yang koordinat absolut terkoreksi, nilai koordinat ditambah dengan nilai X. Caranya, koordinat absolut terkoreksi ditambah nilai X. Yang ini juga Y ditambah dengan Y. Dan Z-nya ditambah dengan Z. Kalau sudah, blok, tarik ke bawah. Maka nilai titik ikatnya sama dengan terkoreksi. Itu untuk yang titik kedua. Untuk memudahkan, apakah titik kita ini sudah benar atau apakah hasil perhitungan kita ini sudah benar atau belum? Ini kita copy ke sini. Absolut terkoreksinya sama dengan ini. Kita copy sini. Kalau sudah, ini kita klik yang ini, klik ini, drag ke bawah. Maka jalur kedua sudah terbentuk. Itu jalur yang ketiga, caranya kita lihat titik ikatnya di sini. Jalur 3 di koordinat 7, 20, 4, 6, 5. Kalau kita lihat di sini, titiknya 7, 20, 4, 6, 5. Benar ya? 7, 20, 4, 6, 5. Itu kalau kita klik F22, F2, kita lihat koordinatnya ada di sini nih. Titiknya di mana? Di titik ke 16 ke 17 di sini. Kalau sudah, kita lihat di sini 7, 20, 4, 6, 5. Kita lihat caranya. Kita lihat di sini. Q43 itu di 720. Kita lihat di sini 720, 465 ada di Q43. Tinggal kita sama dengan klik yang ini. Kalau sudah, ini tinggal kita drag ke kanan, dapat. Untuk titik ikat awal. Titik ikat akhirnya di sini di 7215666. Kita cari koordinat ini di mana? Itu ada di Q23. 7215666. Kalau sudah, ini tinggal klik. Kita sudah ketemu koordinatnya ini. Di sini, tinggal drag ke kanan saja. Caranya jarak datar dikali sin azimut pi per 180. Yang Z-nya jarak datar dikali cos azimut. Dan Z-nya jarak lapang dikali dengan sin slope yang derajat. Blok, drag ke bawah. Untuk koordinat absolutnya, yaitu sama dengan ini ditambah dengan ini. K87 ditambah dengan H88. Untuk yang Y, caranya nilai titik ikat ditambahkan dengan Y. Ini. Dan Z-nya, titik yang ini ditambahkan dengan nilai Z. Kalau sudah ini diblok, tarik ke bawah. Karena ini nilainya berbeda, titik ikat dengan hasil pengukuran, maka kita koreksi. Caranya jarak datar dibagi dengan jarak datar total, blok F4 kali bintang buka kurung nilai koreksi F4 dikurang hasil pengukuran F4 tutup kurung tambahkan nilai X. Untuk yang Y juga sama, jarak datar bagi jarak datar total dikali
yang nilai koreksinya dikurang hasil pengukuran ditambahkan dengan Y. Pastikan dua ini di F4 atau di dolar, dan yang ini juga. Kalau sudah, di tab. Untuk yang Z sama. Caranya jarak datar dibagi dengan jarak datar total, klik F4, dikali buka kurung, titik ikat, F4, dikurang, setelah pengukuran, F4, tutup kurung, ditambah dengan nilai Z-nya. Kalau sudah, ini di blok, drag ke sini. Ini kita kecilkan saja komanya, dan untuk nilai absolut koreksinya dengan cara ini nih ditambahkan dengan ini. Ini tinggal di drag ke kanan, drag ke bawah. Maka nilai titik ikat ini sudah sama dengan yang ini. Ini sama dengan ini sudah sama dengan yang ini. Itu titik ketiga. Untuk kita memastikan bahwa titik sudah sesuai dengan plot ukur, dengan plotnya, ini kita sama dengankan dengan ini. Kita blok. Ini klik, kita tarik ke bawah. Nah, sudah membentuk jalur ketiga. Untuk jalur yang keempat, yang pertama, kita cari titik ikat untuk awal dan akhirnya. Yang ini dan ini. Ini sekarang jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur ke-4 yang ke bawah. Titik ikatnya ini kita lihat di 740, 566. 740, 566. Ini kita lihat, kalau kita F2, ini ada di sini, titik ke-9. Silahkan tinggal dimasukkan nomor selnya. Ini juga seperti itu, Z-nya juga seperti itu. Untuk titik akhirnya, ini tadi 740, 566. Yang ininya 740, 465. 740, 465. Silahkan dicari di koordinat sini. Absolut terkoreksi. Kalau sudah, caranya untuk mendapatkan nilai, kita lanjut ke jalur keempat. Pastikan untuk keseluruhan setiap jalur itu dijumlahkan ya, jarak datarnya. Untuk perhitungan koreksi, nilai X-nya sama dengan jarak datar dibagi jarak datar dikali sin azimut dikali pi per 180. Untuk Y-nya, jarak datar dikali cos azimut pi per 180. Dan Z-nya, jarak lapang dikali slope yang derajat. Kalau sudah, ini di blok, tarik ke bawah. Kalau sudah, kita hitung absolutnya, koordinat absolutnya, yaitu X tambah nih, koordinat absolut X ditambah koordinat relatif X. Ini Y-nya juga, Y, koordinat absolut Y ditambah koordinat relatif Y. Ini Z-nya, koordinat absolut Z ditambah titik ikatnya ditambah dengan yang Z. Ini tinggal di blok, tarik ke bawah. Ini blok untuk X-nya sudah sesuai.
tapi Y-nya belum. Maka kita lakukan koreksi. Itu yang pertama caranya, jarak datar dibagi jarak datar total F4 untuk kita kunci kali buka kurung titik ikatnya F4 kurang yang ini F4 buka tutup kurung ditambah dengan X. Untuk yang Y caranya jarak datar dibagi dengan jarak datar total F4 dikali buka kurung nilai yang terkoreksi F4 dikurang seperhitungan F4 tutup kurung tambah dengan nilai Y. Untuk yang Z-nya jarak datar dibagi dengan jarak datar total F4 kali buka kurung Z koreksi dikurang ini F4 tutup kurung tambah dengan Z. Kalau sudah ini blok, tarik ke bawah. Untuk absolut terkoreksinya sama dengan ini tambah dengan ini. Tinggal geser ke kanan, geser ke bawah. Maka titik ini sudah sama dengan titik hasil pengukuran sudah sama dengan titik ikatnya. Ini kita untuk memvisualkan sama dengan itu caranya sama dengan yang ini klik and geserkan klik sama dengan enter, geser ke kanan, geser ke bawah. Ini scatternya kita klik tahan ke bawah. Kalau sudah ini klik di sini geser ke bawah. Maka sudah terbentuk scatter untuk topografinya. Cukup sekian untuk perhitungan topografi. Selanjutnya untuk sebaran pohon akan dilanjutkan di next video. Terima kasih.